Yang kami hormati para narasumber yang telah secara daring melalui Zoom, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Cimahi, Dr. Andes Kiai Haji Enjang Nasrullah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi, Haji Yan Permana SAG MPD, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Cimahi, dan serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas izinnya pada hari ini akan berlangsung acara webinar peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif. Hari Selasa, tanggal 30 November 2021. Diawali dengan mendengarkan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif oleh Bapak Ahmad Yasin Nugraha,
selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Cimahi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui jaringan daring. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Cimahi yang pada kesempatan hari ini hadir bersama-sama kita, yaitu Bapak Yana Maulana, beliau Korbit penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Cimahi. Yang saya hormati pimpinan yang lain yang pada kesempatan hari ini kebetulan beliau ini sedang ada kegiatan lain di luar kantor, jadi belum bisa bergabung dengan kita bersama. Tentu salam hormat dari saya secara pribadi. Selanjutnya yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan waktunya dan bisa hadir dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Cimahi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Endang Nasrullah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Cimahi. Lalu narasumber yang kedua saya hormati Bapak Yun Permana, beliau salah satu pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh para peserta webinar siang hari ini terkait dengan tema peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif. Saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan siang hari ini kami dari Bawaslu Kota Cimahi sengaja membuat sebuah forum diskusi yang mana kegiatan ini melibatkan stakeholder elemen dari lintas agama, terutama pemuda lintas agama. Tentunya kegiatan ini sangat penting karena kegiatan ini sesuai tadi temanya terkait dengan pengawasan partisipatif, peningkatan partisipatif pemuda lintas agama dalam pencegahan dan pengawasan pemilu itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 3 yang menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah tidak melakukan keberpihakan. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Di pasal selanjutnya di Undang-Undang 7 sama sesuai dengan kewenangan Bawaslu di pasal 104, bahwasannya Bawaslu berwenang mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Oleh karena itu, pada kesempatan siang ini kami sangat berbahagia sekali dengan kehadiran seluruh peserta dan tentunya para narasumber yang bersedia hadir dan nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan pengawasan partisipatif pemuda lintas agama di Kota Cimahi. Oleh karena itu, saya selaku Korbit Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Cimahi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan webinar pengawasan partisipatif
dengan lintas pemuda lintas agama. Dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin Nugraha telah memberikan sambutan membuka acaranya. Selanjutnya, arahan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Cimahi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kota Cimahi yang sudah menyelenggarakan acara ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak di sini kepada yang terhormat Kiai Haji Enjang Nasrullah selaku Ketua PCNU Kota Cimahi, yang terhormat Haji Yan Permana Ketua FKUB Kota Cimahi, dan kepada seluruh peserta atau rekan-rekan yang ikut di acara webinar ini. Dari kami pemuda KNPI juga mengucapkan permohonan maaf karena dalam hal ini Ketua DPD KNPI sedang ada acara di Jawa Barat, jadi diwakilkan oleh saya, sekretarisnya Saiful Bahri. Nah, terkait peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan partisipatif ini sangat baik sekali menurut kita, khususnya di DPD KNPI, di mana di KNPI itu terdiri dari beberapa OKP yang salah satunya ada OKP yang memang dari non-muslim, yaitu dari GAMKI dan dari Pemuda Katolik. Adapun yang memang mayoritasnya muslim. Nah, ini sangat penting sekali diberikan wawasan, diberikan edukasi oleh Bawaslu dalam hal ini supaya terjadi hal-hal yang memang kondusif di Kota Cimahi ini, tidak seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, salah satu keinginan kita adalah dengan menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam beragama, dengan melibatkan secara intens pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu dinilai penting, sebab pemilu kita ini rentang terhadap gesekan-gesekan. Maka dari itu perlu adanya perspektif dewasa dalam memandang kontestasi pemilu. Jadi dalam kegiatan ini kami harapkan sebenarnya hanya tidak dari Bawaslu saja, tetapi nanti dilibatkan juga dengan penyelenggaranya, itu dengan KPU ataupun nanti ke bawahnya di Bawaslu ada Panwas TPS. Nah, jadi kita khususnya di DPD KNPI selaku civil society sangat mendukung sekali gerakan ini atau agenda ini, terutama untuk kita pemuda di sini yang memang perlu lagi arahan ataupun aturan di Bawaslu ini seperti apa. Karena hari ini itu pemuda Kota Cimahi memang ada yang melek terhadap politik dan ada juga yang memang sudah tidak peduli kepada politik. Nah, itu mungkin harapan dari kita selaku DPD KNPI Kota Cimahi. Intinya kita akan bersinergi lah dengan Bawaslu dalam hal ini, dan semoga kedepannya agenda seperti ini bisa terus kita laksanakan. Mungkin itu saja dari kami DPD KNPI Kota Cimahi. Mohon maaf tidak bisa
panjang lebar dikarenakan ini pun sedang ada kegiatan juga di Alam Wisata Cimahi bersama Disbud Parpora. Jadi mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar. Mungkin itu saja. Mohon maaf segalanya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KNPI Kota Cimahi telah memberikan arahannya. Selanjutnya, agar kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Arthur Rahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Dan mohon izin saya memimpin doa dengan tuntunan agama Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha min darajat wa tuballighuna biha min asal ghayat min jamil khairati fil hayati badal mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawid ana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwainil hisab. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami, sahabat kami, kekuatan iman, ketabahan, serta kesehatan jiwa dan raga, agar kami tetap bisa terus menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya syifal amrod, ya Allah selamatkanlah dan hindarkanlah kami dari segala musibah, lindungilah kami dari semua wabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mulia kana stain dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan webinar peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif telah dilaksanakan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan panduan teknis dan tata tertib webinar. Dimohon untuk para peserta menyimak dengan baik selama mengikuti webinar. 1. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan. 2. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. 3. Peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chat box Zoom dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. 4. Peserta wajib mengisi daftar kehadiran melalui link yang akan di-share pada saat materi berlangsung yang nantinya akan kami berikan penggantian pulsa dengan kuota 100 orang, hanya untuk yang mengisi daftar hadir dan mengunggah bukti screenshot pada link tersebut. 5. Ketika webinar berlangsung, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. 6. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator untuk Bapak Gribaldi. Dipersilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gribaldi. Saya adalah staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cimahi. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Koordinator Sekretariat beserta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pejabat dan kader SKPP Kota Cimahi yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber pertama yang akan membawakan tema peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif. Untuk biodatanya, nama Kiai Haji Dr. Andes Enjang Nasrullah, pendidikan S1, alamat Pondok Pesantren Al-Musyahadah, Jalan Raya Cilember, belakang 283, nomor 27, RT 1 RW 6, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nomor HP beliau 081 320 799 551. Beliau merupakan Ketua Tanfidz PCNU Kota Cimahi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin moderator akan batasi pembicara 30 menit maksimal. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi. Besar. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Volumenya kurang dekat kayaknya Pak. Mohon maaf. Tes. Tes. Bagus Pak. Sudah? Jelas? Sudah jelas Pak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atina min ladunka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Mohon maaf Pak, kecil lagi Pak suaranya. Kurang dekat kayaknya mikrofonnya Pak. Tes. Tes. Belum Pak. Cek. Nah, udah ada Pak. Halo. Halo Pak, bagus ya Pak. Baik.
Yang pertama-tama kami aturkan terima kasih dan sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya yang pertama kepada pimpinan Bawaslu, kemudian pada moderator yang memimpin kegiatan ini, seluruh peserta. Di sini ada dari FKUB, perwakilan FKUB, kemudian Ayana, alhamdulillah bisa tepat. Kemudian dari KNPI, mobil khusus dari Bawaslu Kang Ceng Yasin. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka ikut berpartisipasi kaitan dengan partisipasi masyarakat, khususnya para pemuda terhadap pengawasan pemilu. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalau melihat dari karakteristik pengawasan dalam ajaran kita umat Islam, dan sebetulnya ini juga tidak terpisahkan dari semua agama yang memang ada di Indonesia, bahwa pengawasan ini yang pertama, karakteristiknya yang pertama pengawasan yang bersifat material. Yang kedua, pengawasan yang bersifat spiritual. Kalau tadi saya mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut kita, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita, kecuali ada pengawasan di sebelah kanan kiri kita. Kalau dalam ajaran Islam ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Ini adalah pengawasan yang bersifat spiritual. Artinya, ketika kita ingin mengawasi orang lain, maka pengawasan itu harus melekat pada diri kita sendiri yang pertama. Dulu pada masa Orde Baru ada yang disebut dengan waskat, pengawasan melekat, kemudian dipelesetkan dalam ajaran Islam dengan sebutan pengawasan malaikat. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kejujuran seseorang untuk mengawasi dirinya juga bisa mengawasi orang dengan sejujur-jujurnya. Ini yang pertama yang kaitan dengan pengawasan yang bersifat spiritual. Dan itu tidak mengenal agama apapun, pasti punya rasa bahwa dia merasa diperhatikan, dilihat oleh Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pengawasan yang bersifat material. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh kita di Bawaslu. Kalau pengawasan yang bersifat spiritual, tentu ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dan ada kewajiban kita dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Kalau di NU ada pondok pesantren, ada jamaah majelis taklim, ini harus segera disosialisasikan. Wabil khusus yang kaitan dengan pengawasan. Yang kedua ini yang sangat penting, kaitan dengan pengawasan yang bersifat material. Tentu undang-undangnya, aturannya sudah jelas. Ya, aturannya sudah jelas. Dan hak yang dilindungi oleh undang-undang bahwa setiap masyarakat itu wajib untuk mengawasi.
bagaimana keberlangsungan pemilu yang jurdil. Kita semua sepakat bahwa produk hasil dari pemilu yang jujur dan adil itu akan menghasilkan pemimpin baik di tingkat nasional, provinsi sampai ke daerah, baik itu pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu yang diharapkan oleh masyarakat adalah betul-betul pemimpin yang adil dan jujur. Tentu menuju proses sana itu dari mulai KPU-nya, manusianya termasuk bawaslu-nya harus betul melaksanakan pengawasan baik untuk dirinya juga pengawasan untuk yang lainnya. Jadi yang harus didiskusikan. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun tentu penyelewengan ya, yang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, kemudian kerawanan-kerawanan yang akan menghambat pemilu yang jurdil ini tentu banyak hal yang harus dibicarakan oleh kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu khusus pada siang hari ini yang berkaitan dengan para pemuda. Yang intinya adalah masyarakat tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Itu sudah jelas di undang-undangnya. Kemudian tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Kemudian itu kita sepakati itu. Ternyata untuk kelancaran dan ketertiban itu tidak bisa menghindar dari tantangan yang harus dihadapi, yang berpotensi kerawanan-kerawanan. Yang pertama harus dicatat bahwa kita sering mendengar mahar politik ya, mas kawinnya, jadi berapa. Kemudian money politik, kemudian black campaign, manipulasi laporan, dana kampanye, politisasi birokrasi ini sering terjadi. Politisasi birokrasi, pejabat negara, kemudian berita-berita hoax ini yang harus segera kita antisipasi karena itu menyangkut kredibilitas, menyangkut kejujuran, keadilan calon-calon yang nanti akan berpartisipasi di ketika pemilu itu. Maka partisipasi masyarakat, wabil khusus para pemuda ini satu keniscayaan yang harus terus disosialisasikan ya, dari mulai kota, kemudian kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat RW dan RT, kemudian di majelis talim, di majelis-majelis keagamaan, kemudian di OKP. Ini harus serentak bersama ya. Sosialisasi walaupun sekarang waktunya masih jauh, tapi harus dari sekarang. Pemahaman terhadap masyarakat bagaimana bahwa tujuan dari negara kita adalah adil makmur, itu tidak bisa lepas dari proses-proses yang harus ditempuh dengan cara yang baik, yang jujur, dan yang adil. Ketika berbicara keadilan, kalau kita melihat dari perspektif Islam, jadi kalimat ini sering diulang-ulang setiap hari Jumat oleh khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Konteks kalimat adil dan ihsan ini konteksnya bukan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi konteksnya konteks kemanusiaan. Konteks kemanusiaan. Indonesia yang negara yang kita sedang belajar berdemokrasi tentang keadilan dan kejujuran,
Maka kalau kita kembalikan kepada konsep agama, khususnya di ajaran Islam itu mendudukan dalam kedudukan yang sama, ya, keadilan dan kejujuran itu. Kalimat adil dan ihsan ini tidak dikaitkan dengan satu agama. Maka Allah memulai dengan kalimat nas, manusia siapapun manusia. Agama-agama yang disahkan Indonesia tetap ini harus jujur dan adil siapapun itu. Ya. Adil sedikit lagi ini, adil kalau melihat dari konsideran ta'rif dalam ajaran Islam, wad'u syai' fi mahallihi. Proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapapun yang ikut kontestasi, ya, ikut maju, ya, jangan sampai nanti ada berita-berita hoax, ada yang berkaitan dengan hal yang sensitif, ini juga harus dihindarkan. Karena Allah menjunjung tinggi dalam Al-Quran kalimat adil. Apalagi ihsan. Ihsan itu levelnya sudah lebih daripada adil. Ya. Kalau kita bayar angkutan kota sudah disepakati dari Cimahi ke Bandung itu 5.000, kemudian kita bayar 5.000, maka itu adalah konsepnya konsep adil. Tapi ketika kita sudah sampai ke Bandung, kemudian kita tambahi Rp1.000, yang tadi komitmennya 5.000 menjadi 6.000, maka kita sudah naik ke levelnya ihsan. Tapi ketika kesepakatan 5.000 dibayar 4.000, maka kita orang yang tidak adil atau zalim. Ini kedoliman ini harus dihindarkan dimanapun, ya, kedoliman itu. Nah ini saya menyampaikan acak, ya, tetapi pada dasarnya mari kita bergandengan tangan, ya, para pemuka agama, para tokoh agama, lintas agama, para pemuda di lintas agama, mari kita bergandengan tangan bahwa beberapa tahun ke depan, ya, di 2024 kita akan melakukan hajat besar untuk Indonesia, dan kita menginginkan kalimat dalam Al-Quran yang disebut dengan bandatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang thayyibah yang baik itu tentu prosesnya itu dimulai dari diri kita, ya, dari sekarang. Jangan nunjuk orang lain, mari kita bersama-sama di Bawaslu bagaimana pengawasan ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang sudah diatur oleh negara kita. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi bagaimana di lapangan, ya, actionnya di lapangan, supaya jujur dan adil itu pengawasan betul-betul kita tidak memihak kepada siapapun, betul-betul melaksanakan aturan yang sesuai dengan aturan yang kita sepakati. Dan itu dalam ajaran agama, semua yang dilakukan itu yang adil dan jujur, pasti Allah Tuhan kita akan memberikan pahala ketika orang melakukan keadilan dan kejujuran. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Dr. Andes Enjang Nasrullah yang telah memberikan beberapa ilmu kepada kita yang wajib kita bahas. Mungkin, ya, andai kata ada kurang ngerti, mungkin akan ada pertanyaan nanti setelah narasumber kedua berbicara. Baik, sebelum lanjut ke narasumber kedua, saya akan mengenalkan biodata narasumber kedua, yaitu nama Pak Haji Yana Permana, SAG MPD, 4 tanggal lahir Cimahi 18 Mei 1976. Jabatan Penata tingkat 1 golongan 3D, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kota Cimahi. Pendidikan S2, alamat rumah Jalan Raya Timur, Sukawangi 1, nomor 21, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Nomor HP 081 320 161 215. Baik,
waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini pada siang hari menjelang sore terlihat di sini Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Injang Nasrullah Anjang nuhun. Lihat juga ada ketua yang mewakili ketua Bawaslu Kota Cimahi ya. Kemudian ini sahabat saya nih Pak Ahmad Yasin Nugraha, beliau selaku koordinator pengawasan dan hubal. Dan ada Pak Yana Maulana, kemudian Pak Ahmad. Yang lain bergabung sini juga berbagai pemuda lintas agama. Saya ucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Sampurasun semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini diberi kesempatan ini, ngomong-ngomong suaranya ini agak terdengar atau bagaimana ini? Kurang pas ya. Jelas. Baik, jelas. Baik, saya diberikan tugas untuk menyampaikan pengawasan partisipatif pemuda dalam pemuda lintas agama ya, khususnya pemilu dalam rangka pemilu serentak nanti nih 2024. Kalau kita lihat, saya dengar dengan ucapan founding father kita ya, Bapak Presiden pertama, Bapak Haji Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan dengan bergebu-gebu, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Ini luar biasa ya. Jadi hanya 10 saja pemuda, wah ini bisa digoncangkan ya, luar biasa. Nah, penggalan kalimat pidato Presiden Pak Insinyur Soekarno itu tentu menggugah hati para pemuda dalam menyambut kemarin ya Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Ini saya teringat juga dengan peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif ya, menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang. Nah, tentu salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu. Nah, sebagaimana amanat kalau saya baca di sekilas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, perintah Undang-Undang Pemilu ini tentu sangat beralasan sebab kesuksesan pemilu tidak hanya pada tangan penyelenggara pemilu, namun sebuah komponen masyarakat yang terlibat aktif pada seluruh tahapan pemilu. Sejak gong pemilu ditabuh, dibunyikan, maka masyarakat idealnya ambil bagian secara langsung kan gitu. Pemilu serentak 2024 dari aspek penyelenggaraan memang tadi sampaikan belum dimulai. Namun dari aspek kontestasi secara kasat mata sudah terasa hingar-bingar bahwa pesta demokrasi 5 tahunan itu beberapa figur nasional saja mulai mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon. Kemarin kita dengar di televisi ya, dilihat calon presiden,
ada calon gubernur maupun calon bupati wali kota lah. Tentu juga ada sejumlah figur yang akan maju dalam pemilu legislatif. Nah, saya kembali ke pidato punya Bung Karno gitu ya, karena semangat pemuda itu tentang pemuda menambahkan keharusan bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif di tengah kompleksitas pemilu 2024. Gerakan pengawasan partisipatif pemilu bagi lembaga Bawaslu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan tentunya dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilu. Mengorganisir gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua pemangku kepentingan termasuk para pemuda, apalagi ini pemudanya lintas agama. Pada prinsipnya urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan tentu kualitas pengawasan baik pilkada maupun pemilu, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi. Seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat ini dalam melakukan pengawasan. Jadi pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan gitu loh, tetapi lebih mengarah pada pengawalan proses pemilihan sejak tahapan pemilu ataupun pilkada dimulai gitu. Nah, banyak hal dalam tahapan pemilu yang amat penting diawasi. Misalkan saja pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, ini kan sering ada deviasi ya. Pada tahapan ini pengawas harus memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar namanya sebagai pemilih. Lalu ada tahapan pencalonan yang membutuhkan pengawas untuk memastikan kesesuaian profil gitu. Para calon caleg yang menjadi peserta pemilu. Jadi profilnya harus tahu gitu. Belum lagi masa kampanye nih nanti, yang amat membutuhkan pengawasan langsung dari publik, masyarakat gitu ya, terkait materi-materi kampanye di peserta pemilu. Jangan-jangan yang sampaikan radikalisme. Nah, ini kan repot juga gitu kan. Nah, ini perlu nih pengawasan semua. Ya. Lalu ada tahapan penentuan bernama pemungutan, kemudian ngitung gitu ya, penghitungan. Belum lagi nanti kan ada direkapitulasi suara. Yang penting disadari bagi pemuda nih khususnya, untuk tidak hanya berpartisipasi memilih, tapi juga menjadi pengawas. Wah, keren nggak? Pemilu, karena pemilu Indonesia punya TPS yang amat banyak loh di Indonesia itu. Dari semua tahapan, jika ada laporan dari masyarakat umum atau temuan dari pengawas partisipatif, ini Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku kan gitu. Nah, namun ada namun juga nih. Jadi membangun gerakan bersama pengawasan partisipatif dengan kaum muda khususnya lintas agama bukan perkara mudah. Kaum muda secara luas belum banyak yang tertarik dengan isu kepemiluan. Bahkan kualitas politik yang masih belum baik dan pemerintahan yang belum banyak diisi pemuda gitu, membuat pemuda bersikap apatis. Tapi ini persepsi. Tapi menurut saya pemuda yang hidup bersama kemajuan teknologi dan informasi saat ini tentu sesuai dalam menjalankan tugas pengawasan partisipatif. Ingat, kemarin sudah 4.0, sekarang udah 5.0 ini. Jadi munculnya berbagai aplikasi dengan serba pola digitalisasi. Ini adalah tanda perubahan dan kemajuan luar biasa. Penyelenggara pemilu pun terus menambah teknologi sistem informasi digital kan. Seperti di Komisi KPU itu kan punya Sidalih gitu kan, sistem data pemilih. Kemudian ada saya pernah baca di Sipol, sistem partai politik. Kemudian Sidakam, sistem dana kampanye gitu kan. Ada juga sistem rekapitulasi Sirekap. Ada juga sistem pengawas pemilu Siwaslu. Apal oke. Timbang Aceh. Sistem informasi penyelesaian sengketa banyak ya.
Jadi Badan Pengawas Pemilu punya aplikasi pemantauan Bawaslu gitu. Ini tampaknya harus disebar gitu ya. Nah, sistem digitalisasi penyelenggara pemilu tersebut sangat relevan lah dengan kondisi kaum muda gitu ya, yang mendominasi dunia teknologi dan informasi. Tentu AA sendiri menawarkan beberapa cara untuk lebih mendorong keterlibatan kaum muda agar bisa berpartisipasi lah dalam pemilu serentak 2024. Salah satunya dengan lebih memanfaatkan teknologi dan informasi secara maksimal. Ini dengan membangun jejaring komunitas online misalkan untuk melakukan pengawasan partisipatif dan gitu. Daftar hadir aja pakai Bit.ly kan gitu. Nah, ini kan bisa dibangunlah jejaring komunitas online. Nah, pada dasarnya apresiasi buat Bawaslu ya. Tentu Bawaslu terus melakukan pendidikan politik bagi kaum muda. Ada sekolah kader pengawas pemilu gitu ya, saya baca juga. Nah, ini kan apresiasi lah luar biasa. Ini semua ini akan menjadi lebih baik jika dikembangkan secara online. Ya. Nah, kemudian meningkatnya keterlibatan masyarakat, terutama kaum muda dalam mengawal itu pesta demokrasi 5 tahunan pemilu serentak 2024 mendatang. Ini sebuah harapan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Saya kembali ke Sumpah Pemuda karena saya masih muda gitu. Mengingatkan kita bahwa para pemuda merupakan subjek yang aktif serta punya peran dan pengaruh amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini semua perlu dilanjutkan bagi para pemuda dalam pemilu serentak 2024 untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi atau tidak hanya memilih gitu, tetapi turut serta dalam pengawasan partisipatif. Tentu hal ini bertujuan menciptakan pemilu yang berkualitas, baik yang dijalankan secara yang tadi sampaikan Anjang itu luber dan jurdil gitulah, jujur dan adil. Saya kira itu ya outputnya. Jadi bravo, apresiasi pada kegiatan webinar kali ini, top banget. Nah, ini Pak Gribaldi ini tampaknya luar biasa nih. Jadi Bawaslu Cimahi sudah jumping to knowing nih gitu ya, lompat darah yang belum terjangkau. Apalagi ini yang hadir kan pemuda lintas agama, bukan sembarangan pemuda loh, ya, pemuda lintas agama yang punya cita-cita luhur gitu, sampaikan tadi oleh guru kita Anjang. Subhanallah. Saya kira itu dulu ya. Nanti kita kembangkan dengan dialog. Banyak sih tugas-tugas lain yang jelas bahwa ini tugas kita bersama, khusus para pemuda, untuk mengawal demokrasi ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Untuk sementara saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Pak Haji Yana Permana telah memberikan ilmunya yang sangat fantastis ya, yang bermanfaat bagi kita. Namun dikarenakan waktu yang sangat sedikit, mungkin tidak semua, baik dari narasumber pertama maupun narasumber kedua, bisa memberikan seluruh ilmunya kepada kita. Barangkali dari para peserta, para hadirin yang hadir dalam acara webinar ini, ada yang ingin menanyakan sesuatu, dipersilahkan. Mungkin untuk acara ini kita batas untuk 3 orang dulu mungkin ya. 3 orang penanya, dan andai kata setelah 3 masih ada yang tidak puas, nanti bisa minta WA atau telepon dan lain sebagainya untuk menanya lagi. Baik, silahkan. Barangkali ada yang kurang puas atau yang harus ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Ini dari Kemenak juga pada hadir nih, pada ngikut webinar nih. Ada lihat Pak Ning nih, Pak kasih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, dari Uli silahkan. Iya, halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya udah boleh kasih kesempatan buat nanya. Saya mau nanya satu sih. Ini kan Bawaslu-nya, Bawaslu itu kan yang Maaf sebelumnya namanya. Sorry. Iya, aku perkenalkan nama saya Uli dari Orang Muda Katolik. Ya, silahkan. Iya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang saya tahu. Nah, saya mau nanya, kalau untuk menjadi petugas Bawaslu itu boleh nggak sih kalau dari orang muda yang non Muslim? Karena kebanyakan yang saya tahu petugasnya kebanyakan dari pemuda-pemuda Muslim. Dan mungkin nggak tahu sih kalau saya sendiri kurang mendapat wawasan atau edukasi tentang Bawaslu sendiri gitu. Apakah bisa dari mana kita bisa mendapatkan wawasan tentang Bawaslu itu sendiri dan bagaimana keterlibatan orang muda non-Muslim di Bawaslu itu sendiri. Itu sih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin langsung dijawab mungkin ya, karena ini tidak ada dari materi narasumber, kita akan langsung ke Ketua Kepala Sekolah SKPP Bawaslu Kota Cimahi, Pak Ahmad Yasin Nugraha yang akan menjelaskannya mungkin. Terima kasih. Silahkan Pak Ahmad Yasin. Terima kasih. Tadi ada Mbak Oli dari Orang Muda Katolik Kota Cimahi tentunya. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini sudah bisa bergabung dan menghadiri undangan kami, dan tentunya mohon maaf mungkin kegiatan webinar hari ini memang sebelumnya sih sering kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan lintas agama tentunya di beberapa kegiatan, bahkan di tahapan pemilu kami sering menyelenggarakan sosialisasi untuk lintas agama. Cuman mungkin pada kesempatan itu yang hadir orang tuanya, mungkin belum pemudanya. Nah, hari ini saya coba diawali dalam kegiatan webinar ini, saya coba mengawali dan mengundang langsung unsur pemudanya dari lintas agama. Dan tentu tadi pertanyaannya saya jawab boleh dan bisa dari non-muslim menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Walaupun tentu ada tahapan dan mekanisme instansi dari kami di Bawaslu kalau ingin menjadi pegawai atau staf di Bawaslu Kota Cimahi. Tapi kalau untuk menjadi pengawas partisipatif itu sangat diperbolehkan sekali, dan kami berharap makanya kegiatan hari ini kami melibatkan pemuda lintas agama, yang mana kedepannya kami ingin terus berkolaborasi. Tentunya kami akan kami upayakan dan kami lakukan komunikasi selanjutnya setelah kegiatan ini. Terus juga kami pun juga nanti ada kegiatan-kegiatan terkait dengan kelembagaan Bawaslu-nya sendiri, yaitu dalam kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif, yang dimana di dalamnya juga semua unsur agama ada, semua unsur OKP ada, dan itu bisa dijadikan tempat untuk sahabat-sahabat dari non-muslim yang ingin bergabung atau ingin lebih tahu terkait dengan pengawasan pemilu. Itu mungkin Teh Uli. Jadi boleh sekali, dan mohon maaf memang ini tolak awal saya sebagai Koordinat Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dalam kegiatan webinar. Besok hari kita insya Allah akan datang langsung ke teman-teman pemuda lintas agama, baik itu dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan insya Allah kami akan datang bersilaturahmi, membuat satu komunikasi yang baik ke depannya agar semua unsur stakeholder khususnya lintas agama bisa kita ajak dan kita ikut sertakan sebagai pengawas partisipatif. Mungkin itu Mbak Uli jawabannya. Jadi boleh sekali kalau memang mau bergabung di Bawaslu, tidak hanya dari muslim saja, non muslim pun juga kami welcome. Terima kasih. Oke.
Gimana? Ya mungkin ada lagi penanya atau masih kurang puas, Teuli? Cuman Ya, oke. sedikit Ya, oke. sedikit Terima kasih untuk jawabannya. Cuman mungkin yang saya mau tambahin adalah orang tuanya juga mungkin harus diinformasikan bahwa, maksudnya orang-orang tuanya juga diedukasi bahwa keterlibatan anak muda penting karena kebanyakan partisipan juga kebanyakan orang tua dan memandang sepele anak-anak muda ya. Makanya mungkin eh, buat saya mungkin yang harus diedukasi bukan hanya orang muda tapi juga orang-orang tuanya dilibatkan bahwa keterlibatan anak muda juga penting gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. baik. Siap, Mbak Uli. Terima kasih masukannya. Terima kasih masukannya ya. Ya barangkali dari yang lain ada yang ingin didiskusikan kembali kepada narasumber, silahkan. Silahkan kepada Saudara Firman, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan perkenalkan nama saya Firman. Saya dari anggota KNPI Kota Cimahi juga. Nah, untuk dari hal ini yang telah disampaikan, keterlibatan pemuda dalam konteks keterlibatan pengawasan pemilu di Kota Cimahi, bahwa yang sudah terjadi beberapa kegiatan pemilu di Kota Cimahi, di antaranya dari pemilihan gubernur, pemilu 2019, dari Pilwakot 2017, Pilgub 2018, dan pemilu 2019. Terutama yang memiliki banyak TPS itu yaitu di pemilu tahun 2019. Nah, di sini peran dari Bawaslu dalam menerlibatkan pemuda sebagai pengawas pemilu itu sejauh ini masih kurang terlibat. Jangan melihat dari segi lintas agamanya dulu gitu ya. Dari sini kan semua itu umum gitu ya untuk mengikuti kegiatan di Bawaslu. Nah, pertanyaannya, di setiap tahun itu ketika ada kegiatan masih banyak yang punten ya, yang usianya bukan pemuda lah, bukan disebut pemuda, yang masih terlibat gitu. Jadi kesempatan pemuda di daerah ataupun di wilayah masing-masing itu masih sedikit. Nah, untuk saat ini ketika Bawaslu sudah menyampaikan sosialisasi keterlibatan pemuda dalam pengawasan pemilu itu, untuk yang akan datang di tahun 2024, statementnya ataupun tahapannya seperti apa gitu ketika pemuda akan dilibatkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Firman. Mungkin kalau misalnya statement dari Bawaslu ini jadi ke Bawaslu lagi ya, kan ke narasumber. Mungkin pertanyaan yang lain dulu, barangkali satu pertanyaan lagi. Nanti langsung kita jawab sekalian dengan pertanyaan Saudara Firman.
Silakan Saudari Risma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih ya Pak dengan yang tadi Saudari Uli dan Saudara Firman sampaikan. Sebetulnya ini hanya apa ya, hanya keluh kesah saja dan tidak spesifik di Bawaslu sih ya. Terkadang dilemanya seperti ini, seperti menambahkan dengan pernyataan tadi teman-teman yang sampaikan, terkadang di saat pemuda bergerak, tidak sedikit terkadang ada statement seperti ini. Halah yang muda tuh bisa apa sih? Yang muda tuh tahu apa sih? Terkadang seperti itu. Jadi kita sudah bersuara, kita sudah bergerak, tetapi terkadang responnya tidak begitu signifikan direspon dengan baik sebagaimana respon satu instansi atau satu lembaga terhadap statementnya orang tua misalnya. Tapi terkadang juga dilema di sisi lain, di saat pemuda bersuara, tidak bersuara atau menutup diri, juga muncul pertanyaan kebalikannya, ini kemana ini yang muda? Yang muda itu tonggaknya penerus bangsa dan segala macam gitu. Jadi terkadang kita bingung memposisikan diri. Kita harus memposisikan diri sebagai apa? Terkadang seperti itu ya. Di saat kita punya ide ternyata malah terkadang tidak didengar, atau misalnya ternyata idenya kurang bagaimana, begitu saja sih Pak. Itu melengkapi statement teman-teman. Kemudian mengenai mengenai kegiatan pemilu sendiri, apakah ada satu perencanaan atau satu model yang memang diciptakan oleh Bawaslu yang ternyata itu tuh seperti tadi kan ya, ada di Bawaslu itu seperti disampaikan oleh narasumber, atau dalam pemilu itu ada pra, ada sedang, dan ada setelah, dan ada badan-badan yang memang menanggulangi atau menangani beberapa isu dalam pemilu, termasuk isu di mana pemilu tersebut menimbulkan satu konflik, anggaplah seperti itu. Boleh dikatakan konfliknya apakah itu konfliknya berbeda agama atau konflik dan yang lainnya. Sebetulnya adakah satu rangkaian, misalnya pencegahannya apa, kalau ternyata pas ketika pemilunya langkah menanganinya bagaimana jika hal tersebut terjadi, dan pasca pemilunya pun bagaimana langkah untuk menangani satu konflik tersebut. Anggaplah ada konflik yang terjadi di dalam satu pemilu, baik itu pemilunya mau tingkat daerah ataupun tingkat provinsi ataupun nasional. Seperti itu sih Pak yang ditanyakan dari langkah pencegahan, kemudian hari H dan pasca pemilu itu sendiri ketika terjadi konflik spesifik, karena kita sedang berbicara tentang lintas agama, jika terjadi konflik yang berkaitan dengan lintas agama. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Risma. Ya mungkin pertanyaan dari Saudara Firman dan Saudara Risma yang pertama yaitu setiap tahun, setiap ada kegiatan, kurangnya pemuda dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu ya, mungkin dari Saudara Firman. Terus statement Bawaslu buat pemilu 2024 untuk pemuda bagaimana mungkin ya. Yang kedua dari Saudari Risma, keluh kesah tatkala pemuda bergerak tapi kurang direspon, tapi tatkala tidak bergerak disangka pemuda tidak ada gerakan atau kurang peduli. Dan bagaimana langkah pengawasan, langkah-langkah Bawaslu dalam menghadapi suatu konflik sebelum pemilu, ketika pemilu, dan pasca pemilu mungkin. Sebelum dijawab mungkin diserahkan kepada narasumber. Narasumber pertama Pak Kiai atau Pak Haji Yana, apabila ingin menambahkan pesan-pesan bagi Bawaslu terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, dipersilahkan Pak. Halo. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ini sudah masuk kepada teknis ya, teknis di lapangan, bahwasanya Bawaslu harus segera
membuat langkah-langkah partisipasi para pemuda lintas agama, dan harus dibekali dengan pemahaman yang lengkap bagaimana partisipasi itu, semangat yang luar biasa dari para pemuda lintas agama ingin ikut serta dalam pengawasan ini. Saya menyampaikan sekalian, sementara Bawaslu membuat tahapan-tahapan khususnya untuk si pemuda lintas agama dan disosialisasikan baik itu di pemuda lintas agama maupun ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang lain. Silakan. Betul sekali bahwa untuk ikut berpartisipasi ini sangat luar biasa. Mohon maaf Pak, suaranya kurang kedengaran. Baik, yes. Halo. Iya Pak. Ya. Saya kembali bahwa tadi semangatnya luar biasa dan itu harus segera direspon oleh Bawaslu, terutama bagaimana para pemuda ini terlibat langsung dalam pengawasan pemilu itu. Dan kami tidak tahu seperti apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pemuda ini untuk bisa ikut serta dalam pengawasan pemilu itu. Sekian, terima kasih. Pak Gribali masih di mute. Mohon maaf. Barangkali dari narasumber kedua Bapak Haji Yana ada masukannya dari saya bertanya. Dipersilahkan Pak. Baik, ini secara umum saja barangkali ya. Jadi dari mulai Terisma tadi sampaikan dan keluh kesah. Belum apa-apa sudah keluh dan kesah. Gitu, ampun ya. Pak Yana. Tapi tidak galau ya. Alhamdulillah tidak. Ini seperti reuni sebetulnya dengan Pak Yana ya Pak ya. Betul. Baik, tapi bukan CLBK ya, bukan kelompok gitu ya. Terima kasih itu sampaikan tadi oleh guru kita Anjang. Tadi memang ini teknis ya, betul. Jadi lebih kepada langkah-langkah yang harus disiapkan oleh Bawaslu. Tapi ada yang menarik, kita harus buat gerakan sejuta relawan gitu loh. Jadi bikin aneh-aneh lah gitu ya. Ini kan bisa dengan aplikasi atau apa gitu ya. Jadi gerakan sejuta relawan pengawas pemilu. Ini menarik, sebuah gerakan pengawasan pemilu 2024 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gitu ya. Ini terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Ya, nah ini gerakan ini nanti hendaknya transformasikan gerakan moral pos menjadi gerakan sosial gitu. Jadi pengawalan pemilu ini merupakan kewajiban semua pihak loh. Namun pada tataran implementasinya kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga yang tadi disampaikan oleh Kang Firman ya. Nah ini juga relatif kesulitan. Untuk mengawali langkah tersebut ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan, knowledge, dan kemampuan atau skill terkait pemilu dan teknis pengawasan. Nah, ini lebih kepada teknis gitu. Jadi memang ini juga berbicara tentang risiko yang besar gitu ya. Nah, mungkin nanti tahapan-tahapan itu yang dimaksud secara formal siapa yang harus mengawasi, yaitu memang lembaga pengawas pemilu ya, Pak, Bawaslu.
tapi secara hakikat demokrasi gitu loh. Seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilu kedaulatan tertinggi dalam negara gitu. Jadi partisipasi di sini ya harus terlibat, maksudnya mengajak gitu. Nah, sebagai fasilitatornya ya Bawaslu gitu. Nah, saya bravo, justru terima kasih kepada Bawaslu. Dan ini mungkin harus ada diulingkan. Ini Pak Bawaslu, ini tampaknya harus dilingkan karena memang misalkan ada kontak person atau pelaporannya kan lebih mudah nanti ke depannya, dan ini memang harus dipelihara. Gitu. Saya kira itu sekali lagi ya bahwa secara hakikat demokrasi seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara kita. Gitu. Oke, terima kasih sementara itu. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat sekali, yang luar biasa, yang akan mungkin menjadi pertimbangan bagi pergerakan para pimpinan Bawaslu ke depan di kemudian hari. Sebelumnya mungkin supaya tidak ada yang belum dijawab masalah teknis dari Bawaslu, 2 pertanyaan di atas ini kan berbicara tentang teknis. Mungkin sedikit dari pimpinan Bawaslu juga akan memberikan gambaran tentang hal-hal statement apa atau perencanaan langkah ketika adanya konflik dalam suatu pemilu sebelum, sedang, bahkan pasca. Kepada Bapak Ahmad Yasin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sahabat yang sudah pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait pertanyaan dari sahabat Firman terkait dengan sejauh mana Bawaslu melibatkan gitu kan pemuda. Baik, kalau di 2011 kemarin memang perlu diketahui juga bahwasannya Bawaslu Kota Kabupaten Indonesia itu baru pertama kalinya ada. Yang kita tahu sebelumnya itu adalah pengawas pemilu yang sifatnya ad hoc atau Panwaslu. Lalu di 2018 sesuai amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, maka pengawas pemilu di tingkat kota kabupaten itu dipermanenkan menjadi lembaga, yaitu Bawaslu. Yang tadinya ad hoc pengawas pemilu tingkat kota menjadi Badan Pengawas Pemilu tingkat kota atau Bawaslu menjadi lembaga permanen. Tentunya itu ada PR-PR yang sangat banyak sekali. Contoh saja di 2019 untuk di internal kami saja di jajaran pengawasan dan pengawas kelurahan itu ternyata sudah di SK-kan di pemilihan gubernur sebelumnya. Tentu itu menjadi permasalahan ketika pertanyaan sejauh mana Bawaslu melibatkan peran pemuda sebagai penyelenggara pemilu. Makanya saya sampaikan di tahun 2019 itu untuk jajaran internal kami di tingkatan kecamatan dan kelurahan itu ternyata sudah ditetapkan petugasnya dan sudah di SK-kan petugasnya di pemilu kada gubernur tahun 2017-18 dilanjutkan ke pemilu legislatif di tahun 2019. Maka kami pada saat itu tidak bisa seluas-luasnya melibatkan peran pemuda sebagai penyelenggara pemilu di internal kami karena memang sudah ada pada saat itu. Tetapi itu menjadi evaluasi ke depannya bahwasannya penting keterlibatan pemuda itu kan secara langsung menjadi penyelenggara pemilu di internal kami. Makanya untuk kontestansi di 2024 ini dari sekarang kami sudah memulai komunikasi dengan berbagai lintas organisasi kepemudaan, dan hari ini saya awali dengan diskusi dengan pemuda lintas agama agar kedepannya harapan kami dengan diadakannya diskusi-diskusi seperti ini bisa menarik untuk sahabat-sahabat pemuda untuk bisa dan mau menjadi bagian penyelenggara pemilu baik secara internal ataupun eksternal sebagai pengawas partisipatif.
Maka usulan tadi dari Kang Firman saya terima sekali dan saya ucapkan terima kasih. Itu menjadi saran bagi kami Bawaslu ke depannya harus lebih melibatkan unsur pemuda menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di eksternal atau luar atau di eksternal. Karena apapun yang terjadi hari ini, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, pimpinan Bawaslu Kota Cimahi hari ini juga muda-muda, jadi tentu seleranya selera muda, gitu kan, dan terkait dengan kinerja pun juga kinerja gasnya gas muda, gitu kan. Tentu kami pun juga harus dibantu oleh sahabat-sahabat rekan-rekan kami di tingkatan kecamatan dan di tingkatan kelurahan agar bisa menunjang kinerja kami di Bawaslu Kota Cimahi. Oleh karena itu, insya Allah siap untuk kontestasi pemilu ke depan. Kami akan memprioritaskan baik di internal kami ataupun di luar, di eksternal kami, agar keterlibatan pemuda itu lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Itu mungkin terkait dengan pertanyaan dari Kang Firman. Lalu terkait dengan tadi upaya-upaya terkait upaya-upaya konflik gitu. Maka dari itu sengaja kami selalu mengedepankan komunikasi di awal. Komunikasi di awal, perkenalan di awal, agar kedepannya ketika ada kontestasi atau sudah mulai tahapan kampanye, misalnya tadi itu saya lupa lagi, terkait dengan konflik itu bisa kita minimalisir karena Bawaslu itu mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini saya artikan luas, salah satunya adalah membuka komunikasi di awal dengan berbagai macam stakeholder, baik itu lintas agama, Ormas OKP, gitu kan, dan sebagainya dan seterusnya, gitu kan. Itu kami coba komunikasikan di awal karena kami mempunyai tugas di awal itu adalah pencegahan. Jangan sampai ada konflik di kemudian hari, apalagi ketika sudah masuk tahapan pemilu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan di Bawaslu. Kedepannya mungkin ini salah satu awal, kami pun juga mencatat semua sahabat-sahabat yang hari ini hadir, nomor teleponnya, untuk kemudian hari kami akan kontak sesuai dengan organisasi masing-masing, dan kami insya Allah akan bersilaturahmi, atau mungkin sahabat-sahabat yang bisa bersilaturahmi ke kantor kami kantor Bawaslu selalu terbuka untuk stakeholder manapun yang ingin berkonsultasi, ingin berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai di kami, insya Allah kami siap. Dan insya Allah kami pun juga akan melakukan agenda-agenda silaturahmi ke sahabat-sahabat di organisasinya masing-masing, baik di organisasi OKP lintas agama dan OKP lainnya. Itu mungkin statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah beberapa waktu, akhirnya kita telah tiba kepada akhir acara. Namun sebelumnya mohon maaf, saya selaku moderator tidak bisa menyimpulkan apa-apa yang telah diucapkan narasumber dikarenakan mungkin keterbatasan keilmuan saya. Mohon minta maaf. Tapi ada hal beberapa yang bisa saya tangkap dan jadi motivasi. Mudah-mudahan ke depannya Bawaslu Kota Cimahi dapat menggandeng beberapa pemuda yang jujur dan baik. Bukan hanya 10, Pak. Mungkin beberapa ratus. Sehingga menjadikan pemilu di Kota Cimahi sesuai dengan keinginan masyarakat. Baik, mungkin dari saya selaku moderator cukup sekian. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pejabat, dan tokoh-tokoh lainnya yang telah berkenan untuk hadir dalam acara diskusi peran penting keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu partisipatif. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, sebelumnya mau di screenshot dulu, kita foto dulu. Jangan dulu keluar. Sudah, Om? Gimana Bu Mira? Sudah Bu Mira? Siapa? 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Semoga semuanya menjadi manfaat bagi kita semua dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sedana, terutama narasumber yang sudah hadir. Ya.